bertemu lagi di Kebaktian Online. Bersyukur sekali ya, hari ini kita masih bisa berjumpa bersama. Ya, kita melipat tangannya, tutup mata, kita berdoa dulu sebelum mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah, untuk pagi yang indah, yang boleh kami rasakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kebaktian. Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, sama-sama kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ini untuk apa? Wah, tangan ini untuk menulis, untuk menolong teman. Boleh digunakan untuk mencuri? Tidak boleh. Lalu hati-hati gunakan mulutmu. Mulut ini digunakan untuk apa? Ngejek teman? Wah, tidak. Mulut ini digunakan untuk memuji temannya. Kalau temannya menang lomba, kita puji. Lalu kita ucapkan hal-hal yang menguatkan. Jangan sampai temannya merasa sedih karena mulut kita. Kemudian kita juga harus hati-hati menggunakan mata kita. Mata digunakan untuk melihat, tapi tidak boleh melihat yang tidak baik. Tidak boleh digunakan untuk menyontek. Wah, waktu ujian tidak bisa kerjakan ujiannya. Coba lihat jawaban teman. Tidak boleh ya. Ya, kita angkat pujian, hati-hati gunakan. Pujian baca kitab suci.
Shalom dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Pada hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti pembinaan moral dan karakter Kristiani. Bapak senang bisa menyampaikan pembinaan bagi adik-adik sekalian. Mari kita sebelum mengikuti pembinaan ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya hidup kami diperbaharui. Karakter kami juga dibentuk menjadi karakter yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembinaan dengan tema sahabat baik. Bapak akan memulai dengan sebuah cerita. Suatu malam, ada seekor tikus yang kelaparan. Dia menyelinap keluar, masuk ke sebuah dapur. Di sana adalah dapur daripada rumah Pak Petani. Lalu ketika sang tikus masuk ke dapur tersebut, dia melihat di sana ada perangkap tikus. Ada penangkap tikus di mana Pak Petani menyediakannya supaya Pak bisa menangkap tikus yang ada. Lalu ketika sang tikus melihat ini ada perangkap, ada jebakan tikus, sang tikus takut sekali. Dia lari keluar, dia masuk ke kandang ayam. Di kandang ayam dia melihat ayam sahabatnya. Dia berkata, cici ayam, tolong saya. Di dapur Pak Petani ada jebakan, ada perangkap tikus. Saya takut sekali. Lalu cici ayam berkata, ini urusanmu, ini bukan urusanku. Kamu buat aku sakit kepala saja. Ketika sang tikus melihat ayam berkomentar demikian, wah, tikus itu merasa sedih sekali. Akhirnya dia keluar, dia teringat sahabatnya yang lain. Dia menyelinap lagi ke kandang kambing. Di sana rupanya kambing sudah berbaring hendak tidur. Lalu sang tikus langsung berkata, koko kambing, tolong saya. Di dapur ada jebakan tikus, ada perangkap tikus, saya takut sekali. Lalu koko kambing bilang apa? Aduh, ini masalah kamu, apa urusannya dengan aku? Ketika tikus mendengar hal ini, dia juga sedih sekali. Kenapa sahabat-sahabatnya tidak mau menolong dia? Dia keluar dari kandang kambing, dia langsung teringat, ada satu lagi sahabatnya. Dia langsung cepat-cepat lari ke kandang sapi. Di sana sapi sudah mau tidur. Lalu dia membangunkan sapi tersebut. Om sapi, tolong saya. Di dapur ada jebakan tikus, ada perangkap tikus. Lalu sapi terbangun, dia mulai tidak enak, tidak nyaman. Dia berkata, kamu ganggu orang tidur saja. Perangkap tikus, jebakan tikus, apa urusannya denganku? Itu urusan kamu. Coba pergi saja, aku sudah mau tidur. Ketika tikus mendapat respon yang demikian, dia sedih sekali. Akhirnya dia keluar dari kandang sapi dengan sedihnya, kembali ke lubang di mana dia tinggal. Setelah dia tinggal tidak berapa lama, tengah malam terdengar sesuatu. Sepertinya itu perangkap tikus menangkap sesuatu. Lalu sang tikus cepat-cepat berjalan melihat apa yang terjadi. Rupanya seekor ular yang berbisa sedang terjepit di dalam perangkap tikus tersebut. Dan ketika dilihat baik-baik, rupanya istri Pak Petani, di mana ibu yang tinggal di dalam rumah itu sedang memegang tangannya. Kenapa? Rupanya tangannya sempat dipatok oleh ular. Singkat cerita, esok paginya Pak Petani membawa istrinya pergi mencari tabib.
Karena di desa itu, di kampung itu tidak ada dokter, yang ada adalah tabib. Lalu pergi ke tabib tersebut, lalu tabibnya mengeluarkan obat herbal. Ya, kalau orang Tionghoa bilang ciakpo gitu ya. Lalu mengeluarkan obat resep, lalu berkata, nanti obat ini dimasak dengan ayam ya. Akhirnya Pak Petani pulang ke rumah, menangkap ayam yang ada di kandang dan menyembelinya, membuat jadi sop ayam. Diramu dengan obat-obatan yang ada. Rupanya obat itu tidak bisa menyembuhkan istri Pak Petani. Karena racunnya sangat berbisa, akhirnya ibu petani pun meninggal dunia. Ketika ibu petani meninggal dunia, tetangga-tetangga pada kumpul. Dan Pak Petani melihat banyak orang yang berkumpul. Dia menyuruh temannya, cobalah itu di kandang kambing, ada kambing, coba sembelih supaya semua dapat makan. Tidak lama kemudian rupanya masyarakat yang ada di desa itu semua berkumpul. Kenapa? Karena Pak Petani, ibu petani ini orang yang baik sekali. Akhirnya banyak orang berkumpul. Pak Petani katakan, kambing tidak cukup. Coba itu sapi disembelih, dipotong untuk menjadi makanan semuanya. Akhirnya ayam, kambing, dan sapi pun disembelih. Ketika tikus melihat itu semua, hatinya sedih sekali. Karena sahabat-sahabatnya satu persatu disembelih menjadi santapan daripada masyarakat yang ada. Adik-adik yang terkasih, ketika kita mendengar cerita ini, kita diingatkan bahwa memang benar di dalam dunia ini kesulitan mencari sahabat baik. Ada orang mau bersahabat, dia akan memperhitungkan untung rugi. Kalau saya bersahabat dengan kamu, saya bisa dapat untung, baru saya bersahabat. Kalau saya berpikir saya berteman dengan kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa, saya tidak mau bersahabat. Adik-adik yang terkasih, hari ini di dalam renungan, di dalam pembinaan kita, belajar tentang sahabat baik. Bagaimana memperoleh sahabat yang baik? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini adalah sahabat baik, yaitu sahabat yang selalu mengasihi kita di tengah-tengah kesukaran, di dalam kesulitan yang ada. Dan bahkan dia akan terus mendampingi kita, menjadi saudara kita di dalam masa-masa kita sulit. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana untuk memperoleh sahabat baik yang demikian? Firman Tuhan beritahu kepada kita rahasianya. Ayo adik-adik, mau tahu nggak rahasia untuk bagaimana memperoleh sahabat yang baik? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sahabat baik, firman Tuhan memberitahu kepada kita, kita harus juga terlebih dahulu menjadi sahabat baik bagi orang lain. Ayo, adik-adik coba berpikir, kenapa hari ini saya belum ada sahabat baik? Mulai hari ini kita belajar menjadi sahabat baik bagi orang lain terlebih dahulu. Bagaimana menjadi sahabat baik? Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, memperhatikan mereka, peduli akan keadaan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kita juga bagaimana menghibur mereka, mendoakan mereka, menelepon mereka. Pokoknya apa? Kita berusaha menjadi sahabat baik bagi orang lain terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua, Bapak ingin beritahu kepada adik-adik sekalian, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah sahabat sejati kita. Dia begitu peduli akan keadaan kita.
Ketika kita mengalami kesulitan, permasalahan, sakit penyakit, ingat Tuhan Yesus selalu hadir menghibur kita dan Dia siap untuk menolong kita. Adik-adik yang terkasih, Bapak waktu seusia kalian, ya waktu masih SD, Bapak tinggal di sebuah kompleks pabrik kelapa sawit. Rumah Bapak pas bersebelahan dengan pabrik tersebut. Suatu malam, pabrik itu kebakaran hebat sekali. Apinya besar sekali. Waktu itu Bapak masih kecil. Dan tinggal juga bersama adik perempuan dari Bapak. Ketika melihat api berkobar, kami takut sekali. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kami bisa lakukan apa? Berdoa. Lalu doa apa? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Ya, Bapak bersama adik Bapak berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan sebagainya. Dan tidak lama kemudian api mulai padam. Adik-adik sekalian, memang waktu itu Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Bapak tahu Tuhan Yesus bisa menolong. Sehingga Bapak hanya bisa berdoa. Sekalipun doa Bapak kami tidak ada kata padamkanlah api. Supaya api kebakaran itu bisa bagaimana teratasi. Tidak ada kalimat begitu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sudah tahu maksud doa kita. Bahkan sebelum kita berdoa. Ini sesuatu yang indah sekali. Oleh sebab itu, adik-adik, kalau Anda kesulitan, belajar sudah sungguh-sungguh, tapi kenapa ya ujian saya masih saja belum dapat hasil yang baik? Coba belajar berdoa kepada Tuhan. Belajar baik-baik dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian kalau di rumah, misalnya ada masalah keluarga, masalah kebutuhan hidup, masalah pekerjaan papa dan mama, belajar kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sedang sakit atau kurang enak badan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus menolong kita. Ingat, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan Yesus, sahabat sejati kita yang siap menolong kita. Sebagai penutup, Bapak akan cerita sebuah kesaksian tentang dua sahabat baik. Yang satu bernama Hans, yang satu bernama Albert. Mereka sudah bersahabat baik sejak kecil. Ketika mereka sudah tamat SMU, mereka ingin melanjutkan kuliah. Ya, mereka punya cita-cita yang sama supaya mereka bisa kuliah seni, yaitu seni melukis dan memahat. Suatu hari Hans memberitahu kepada Albert, kita mau kuliah tapi kita tidak punya uang. Bagaimana kalau saya bekerja cari uang terlebih dahulu dan kamu kuliah? Nanti setelah selesai kamu kuliah, kamu cari uang, saya pergi kuliah. Ketika Albert mendengar perkataan daripada Hans ini ide yang baik. Lalu akhirnya Albert pergi kuliah. Setelah beberapa tahun Albert rajin belajar, selesai kuliahnya dia pulang ke kampung. Dia senang sekali dan ingin berkata kepada Hans, Hans, sekarang giliranmu pergi kuliah, saya akan bekerja cari uang. Sesampainya di rumah Hans, dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menyahut. Albert heran, kenapa tidak ada yang menyahut? Dia ketuk terus juga tidak ada yang menyahut. Akhirnya Albert mengelilingi rumah itu, masuk ke belakang dan melihat sebuah jendela sedang terbuka. Dia melihat Hans sedang bersujud dengan melipat tangannya berdoa kepada Tuhan. Dan terdengar doa daripada Hans yang berbunyi demikian. Tuhan, tanganku sudah kaku. Karena selama ini rupanya Hans bekerja keras sebagai tukang bangunan. Dia angkat semen, dia ketuk itu, hancurkan batu-batu tembok. Dia pokoknya tangannya menjadi kasar dan kaku.
Sehingga dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, tanganku sudah kaku. Aku tidak bisa lagi menjadi pelukis. Oleh sebab itu, biarkan Albert sajalah yang menjadi pelukis. Ketika Albert mendengar perkataan itu, hatinya terharu sekali. Dan mulai saat itulah menginspirasi Albert untuk melukis tangan daripada Hans yang sedang berdoa. Dan lukisan itulah menjadi lukisan yang terkenal di dunia, yaitu apa? Tangan yang berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui pembinaan Bapak ingin mengajak setiap kita. Setiap kita butuh sahabat baik. Bagaimana untuk memperoleh sahabat baik? Caranya pertama, jadikan sahabat baik bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi sahabat baik bagi orang lain terlebih dahulu. Memperhatikan teman-teman kita, peduli akan teman-teman kita terlebih dahulu. Yang pelajaran kedua, ketika kita dihadapkan pada kesulitan yang bagaimanapun juga, ingat, Tuhan Yesus sahabat baik kita. Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Ketika kita menghadapi kesulitan yang bagaimanapun juga, tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa. Bapak mengharapkan tetap berpengharapan, tetap semangat, berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, sejak kecil kita selalu ingat, kita butuh sahabat baik, kita bisa menjadi sahabat baik bagi orang lain, dan kita tahu Tuhan Yesus sahabat baik dan sejati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar melalui pembinaan tentang sahabat baik. Kami rindu memiliki sahabat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami bisa menjadi sahabat baik bagi teman-teman kami. Peduli, mengasihi mereka, dan memperhatikan sahabat-sahabat kami yang membutuhkan. Dan Tuhan, tolong kami juga Bapa, ketika kami di dalam kesulitan yang sesulit apapun, baik pelajaran di sekolah, baik masalah keluarga, baik masalah kelemahan tubuh, kurang enak badan, kami memohon Tuhan Yesus menolong kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat baik kami, yang sama sekali tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.